Ya Bapa, ini adalah hari kelima bagi kami. Di dalam kami berjalan persekutuan doa jelang Pentakosta. Kiranya Tuhan menyertai kami pada hari ini pun seperti hari-hari yang lalu, supaya kami terus bisa belajar firman dan siap untuk bisa menerima karya roh dinyatakan dalam hidup kami dalam Pentakosta nanti. Terima kasih Tuhan. Amin. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Sebagai masyarakat Indonesia, kita tidaklah asing dengan kata sopan. Kata sopan ini dapat ditemui dimanapun dalam hidup bergereja, dalam kehidupan di sekolah, rumah, dan tempat umum lainnya. Hal ini tidak terlepas karena Indonesia adalah negara yang menjunjung tinggi nilai kesopanan. Bila terus ditanamkan dan dilakukan terhadap siapapun yang kita temui, baik kepada sesama ataupun yang lain, kesopanan tersebut dapat menjadi satu nilai yang akan mendatangkan berkat. Karena hal itulah yang dikehendaki Tuhan untuk dapat kita lakukan dalam hidup sehari-hari. Bagi kita orang Kristen, Tuhan Yesus adalah satu teladan pribadi yang bisa memberikan hidup yang memancarkan kesopanan terhadap siapapun, bahkan terhadap orang-orang yang membenci dirinya. Yesus mengedepankan sikap sopan. Seperti yang kita pahami, Yesus seringkali berada pada posisi yang tidak menyenangkan. Sekelompok orang mencari-cari kesalahannya, dicaci maki, dianggap menipu, bahkan dianggap sebagai seorang yang memfitnah. Seorang tokoh teolog, Markus Borg, pernah memaparkan beberapa tujuan yang menyebabkan Yesus disalib. Borg menjelaskan salah satu tujuan yang sering kita dengar dan mengerti mengenai penyaliban Yesus adalah untuk menebus dosa-dosa kita umat manusia. Namun dalam sisi lain, Borg juga menjelaskan bahwa ada satu tujuan atau penyebab lain sehingga Yesus disalib, yaitu politik. Pada saat itu Yesus dianggap sebagai lawan dari pemerintah, karena apa yang dilakukan Yesus seperti membuat mujizat, mengajar, memberikan banyak teladan, telah membuat masyarakat pada waktu itu semakin banyak mencari dan mendengarkan apa yang dikatakannya. Peristiwa Yesus disalibkan dan lepasnya Barabas yang adalah seorang pembunuh dan pemberontak
menjadi salah satu hal yang secara tidak langsung memperlihatkan Yesus mendapatkan perlakuan politik yang tidak seimbang dalam persidangan. Namun menariknya, apakah Yesus membalas segala perlakuan yang kasar dan semena-mena itu? Yesus senantiasa mengajarkan dan mengingatkan kita untuk tetap mengasihi siapapun pribadi yang kita temui, termasuk orang yang tidak suka terhadap kita ataupun sebaliknya. Yesus menginginkan kita memiliki kasih yang tanpa syarat, dan salah satu bentuk kasih adalah tindakan untuk melakukan kesopanan. Namun kita juga paham bahwa menjadi sopan ternyata tidak sepenuhnya mudah. Terkadang tindakan sopan bisa memberi orang untuk membenci kita. Seperti contoh, kalau kita sopan, ada saja orang yang berkata, "Iya, kamu lagi cari muka ya? Sok-sok baik dan sopan di depan dia," dan lain sebagainya. Perkataan ujaran-ujaran kebencian menjadi tanggapan atas kesopanan yang kita lakukan. Tetapi sebagai murid Yesus, kita tidak terlalu menganggap hal tersebut sebagai sesuatu yang harus merintangi kita mewujudkan kasih. Menjadi pribadi yang sopan secara sederhana mengajak kita untuk dapat berlaku hormat dan saling menghargai terhadap apapun pilihan atau pandangan orang lain dan siapapun orang yang ada di sekitar kita. Dia adalah manusia yang dikasihi Allah. Sehingga meskipun kita adalah kelompok-kelompok yang berbeda di gereja, masyarakat, dan dengan segala perbedaan itu, kita tidak boleh buru-buru untuk menolak orang lain, tidak mendengar pendapatnya atau menyelanya. Itulah yang dimaksudkan dengan menjadi sopan secara sederhana. Mari kita mencoba untuk bisa mengusahakan diri menjadi pribadi yang sopan. Beberapa hal bisa menjadi kiat-kiat kita. Yang pertama, menjadi sopan adalah dengan cara menjadi orang yang mau mendengar dengan baik setiap orang dan memberikan kepercayaan untuk bisa orang terbuka menyampaikan keluh kesahnya. Atau kiat yang lain, yaitu dengan tidak mudah terprovokasi kalau kita dibenci atau dicemooh orang lain, karena kita tahu bahwa segala yang dikatakan orang belum tentu dikatakan dalam kesadaran dan juga di dalam pengetahuan yang cukup. Kekurangan manusia membuat seseorang dapat melukai orang lain tanpa dia sadar. Maka kita harus menjadi orang yang tidak mudah terprovokasi, tenang, sabar, dan tetap bisa sopan. Dan selanjutnya, kiat yang terakhir adalah kita memohonkan kepada Roh Kudus, sebab kita tahu kita adalah manusia lemah, supaya Roh Kudus memampukan kita menjadi pribadi yang bisa memancarkan tindakan kasih nyata, yaitu tindakan sopan. Mari kita boleh menghayati surat 1 Korintus 13 ayat 5 ini, supaya kita bisa menyatakan kasih Kristus dalam tindakan praktik sopan. Tuhan memberkati kita semua. Amin.